Ya, dan untuk mendengar langsung kisah pertemuan ibu dan anak ini, kami terhubung dengan sang anak, Mbak Nasma Nasruddin. Mbak Nasma, selamat siang. Tadi kita melihat harus selamat sekali lagi atas ketemunya. Akhirnya kita juga senang melihatnya. Ikut terharu ya? Iya, kita ikut terharu. Boleh diceritakan Mbak Nasma, sejak kapan mencari sang ibu dan melalui apa bisa sampai akhirnya ketemu? Kalau soal mencari, ya semenjak tahu belum kan saya kan dirawat sama nenek indokku. Terus ada yang bilang itu bukan mamamu. Bilang, aku tanya, terus siapa mamaku? Pulang di rumah, bilang siapa mamaku? Kenapa bukan kita mamaku? Langsung dipeluk saya sama nenek, tahu sama omku juga. Karena kan bapakku dulu merantau. Saya tinggal sama nenek, sama kakekku, sama omku. Langsung kayak sedih toh. Nah, ya Allah, ini bukan mamaku, betul dibilang orang bukan mamaku. Jadi di situ saya bertanya-tanya, di mana mamaku? Tidak ada yang bisa jawab kayak gitu. Itu umur berapa Mbak Nasma? Belum sekolah, belum SD. Umur berapa itu bapakku sudah pulang merantau, terus banyak album-album dia bawa. Aku buka itu album-album semuanya, belum. Yang ini kak mamaku, setiap perempuan ada muka perempuan di dalam album itu, saya tanyakan yang ini kak mamaku, yang ini kak mamaku, tapi bapakku nggak jawab. Terus albumnya disimpan. Mohon maaf Mbak Nasma, ibu dan bapak Mbak Nasma sudah berpisah begitu ya sejak Mbak Nasma bayi? Apa? Ibu bapak sudah berpisah sejak Mbak Nasma bayi? Yang menurut cerita yang saya dengar, sejak umur itu yang 7 bulan yang bapakku bawa lari, mulai dari situ tidak pernah memang ada komunikasi sama mama. Mbak Nasma, selama 27 tahun terpisah, apakah Ibu Dorce ini, bukan kandung Mbak Nasma, sempat juga ikut melakukan upaya mencari Mbak Nasma gitu ke keluarga? Seperti apa? Kalau kemarin kan sempat ketemu, pas ketemu itu kutanyakan, mama nggak pernah cari kak saya. Terus dia bilang selalu, dan saudara-saudaraku yang dari mama juga cerita kalau mama itu sering sekali cari, sering nangis kalau dia ingat, selalu dia cerita sama orang-orang di sekitarnya, bilang ada anakku dibawa lari sama bapaknya, nggak tahu di mana sekarang. Dan mungkin juga karena faktor ekonomi ya, jadi susah mamaku pergi cari. Dan untungnya sekarang enak karena ada ini sosial media, jadi dengar-dengar dibantu sama suami ya Mbak Nasma mencari ibu. Iya, alhamdulillah suamiku ini baru-baru kan selalu saya posting memang di sosial media, tapi belum ini sempat ada yang mengaku bilang mamaku, tapi pas video call ternyata bukan. Oh, bagaimana itu ceritanya Mbak? Ada yang mengaku sebagai ibu Mbak Nasma? Di-share di sosmed. Terus ada yang nelpon, ini saya mamamu begini-begini. Jadi saya kan senang betul nih, ya Allah, berarti ini memang kapang mamaku. Terus kulihat mukanya bukan, enggak sama. Oke. Siapa yang mengkonfirmasi itu bahwa itu ternyata orang lain yang berpura-pura, dan bagaimana akhirnya tanggapan respon keluarga tentang adanya orang yang mengaku-ngaku ini? Awalnya kan kita nelpon biasa, terus saya percaya kan, kita nggak tahu tapi pas aku tanya, bilang boleh video call tidak? Kalau boleh, kasih nomor kok. Terus dia bilang oke. Pas video call saya lihat bukan dia, bukan mamaku, salah orang. Karena feeling seorang anak juga bekerja ya di sini ya. Apa? Feeling seorang anak juga, sebagai anak pasti tahu ini ibu kandung atau tidak ya Mbak Nasma? Beda. Dan juga itu orang masih muda, padahal mamaku kan sudah ini. Cerita Mbak Nasma, ketemunya itu gimana? Jadi ada yang menghubungi atau ibunya langsung yang menghubungi Mbak Nasma, atau seperti apa cerita saat ketemunya? Kan di-share di sosial media. Terus ada yang kenal, dia komentar di situ, bilang, ih tetanggaku ini. Langsung dia bilang, ada kan nomor
kontak yang bisa dihubungi. Saya belum lihat toh orang-orang yang yang di dalam ada terus kurang tinggi ya. Ya. ditelepon suamiku, nomornya suamiku, bertanya dan ini temannya mama yang komunikasi di awal. Oke, Pak. Mbak Nasma, Ketika pertama kali bertemu Mbak Nasma, apa yang kita bilang sama Ibu tak? Nggak ada, aku peluk langsung nangis. Langsung nangis. karena 27 tahun menahan rindu ya. Ibu bahkan sampai pingsan kemarin ya, kita lihat di videonya karena Iya. akhirnya bertemu dengan Mbak Nasma. Sekarang sudah sehat berarti Ibu ya, sudah akhirnya Mbak Nasma melepas rindu dengan Ibu, tinggal bersama Ibu sekarang terlebih dahulu, bagaimana? Sekarang enggak tinggal sama mamaku, dia di Masamba, saya di sini. Saya kan sudah punya keluarga juga, terus mamaku enggak bisa dibawa ke sini, ada adikku di sana sekolah enggak bisa ditinggal. Tapi lega ya, sudah akhirnya ketemu, kemudian juga Iya, sudah bisa tapi berkomunikasi. Tiap hari menelpon pidato. Itu langsung diakumulasi semua selama 27 tahun nggak ngobrol sama Ibu. Baik, Mbak Nasma, selamat sekali lagi, kisah ini sangat menginspirasi untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin saat ini masih terpisah juga dengan keluarganya ya. Semoga semakin banyak sukses story, kisah-kisah yang mengharukan serta membahagiakan seperti Mbak Nasma ini kita temukan. Terima kasih Mbak Nasma, Iya. salam untuk Ibu Dorce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.